Oke, selamat datang Mbak, selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, habis dari mana tadi sebelum kesini Mbak? habis dari jalan-jalan, habis kuliah juga. Habis jalan-jalan kemana ini? Jalan-jalan tadi beli makan, beli kue, terus kesini. Oh, sudah sarapan berarti ya anak? Belum aku makan, cuma Belum, jalan-jalan aja. cuma jalan-jalan aja. Iya, Jadi jalan-jalan terus kuliah nggak sarapan? kuliah dulu, baru Kuliah dulu. jalan-jalan. Oh, emang udah biasa nggak sarapan kan? Iya, biasa kalau pagi. Kan ya emang sih kan beda-beda orang, ada yang harus paginya itu harus sarapan, ada yang kalau sarapan pagi itu kayak mau muntah gitu ya. Mbak, jadi kalian mau muntah kalau sarapan pagi atau emang nggak terbiasa sarapan pagi emang karena nggak mau aja? Iya, nggak mau aja. Nggak mau aja? Nggak mau aja. Tapi bisa? Saya bisa. Oke, oke, oke. Oke Mbak, kan kemarin kan kita sudah berbincang di WhatsApp ya, dan kita juga sudah saling mengenal di WhatsApp. Tapi alangkah baiknya kita perkenalan di sini terlebih dahulu agar kita ngomongnya lebih enak. Dan di sini saya minta izin untuk ngomongnya secara aku kamu ya, bukan saya atau sebagainya, biar lebih enak. Kan beberapa konsumsi saya sebelumnya itu lebih nyaman kalau pakai aku kamu gitu. Jadi saya izin kepada Mbak, apakah tidak apa-apa? Apa? Oke, oke. Di sini aku izin perkenalan terlebih dahulu ya Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Hassani. Mbak bisa panggil saya Pak Sani atau Mas Sani, itu bebas senyaman Mbak. Kalau Mbak panggil Mas pun ya nggak apa-apa, senyaman Mbak. Soalnya kan dari umur pun kita nggak terlalu terpaut jauh ya Mbak ya. Kalau dari Mbak sendiri? Nama Ya. aku Akila Misya Cahyani, bisa dipanggil Akila. Oh, Mbak Akila ya. Mbak Akila sekarang semester berapa Mbak? Semester 4 Semester 4. Di prodi apa Mbak? di Prodi Bikin Laut. Kalau kesibukannya prodi PG PAUD biasanya apa aja Mbak? Kalau orang bilang tuh biasanya cuma tepuk-tepuk, tapi sebenarnya enggak. Kita juga mesti bikin kurikulum juga buat mereka. Oh, berarti anak PAUD juga perlu kurikulum ya Mbak? Perlu banget. Oh, Kalau dasarnya kan PAUD itu dasar. Kalau Ya. dasarnya nggak dikasih kurikulum, gimana lanjutannya? betul sekali sih Mbak. Jadi sama ya kayak fungsinya kayak prodi-prodi yang lain gitu. Soalnya saya juga banyak mendengar kalau prodi PAUD itu banyak disepelekan, katanya kuliahnya gampang dan lain sebagainya, cuma tepuk-tepuk nyanyi-nyanyi gitu ya. Mbak pernah dengar nggak omongan kayak gitu? Pernah sering. Ya emang enak, cuma tepuk-tepuk nyanyi-nyanyi gitu. Oke, kan dari kesibukan Mbak sendiri ya akhir-akhir ini apa ini? Akhir-akhir ini aku sibuk kuliah, organisasi sama ngajar. Ngajar di mana Mbak kalau boleh tahu? Kan aku punya bimbel. Punya bimbel sendiri. Iya, terus ada yang di rumah, ada juga yang privat. Tapi aku lebih ke privatnya. Keren sekali. Udah dari lama atau baru-baru ini kalau ngajar bimbel? Kalau di bimbelku sendiri baru berjalan kurang lebih mau 1 tahunan. Tapi kalau ikut di bimbel orang, kan awal mulanya merintisnya tuh di bimbel orang dulu. Ya. Nah itu udah mau 2 tahunan. Udah lumayan lama nggak ya? Oke, oke. Oke, kita lanjutin Mbak. Kan Mbak sudah bilang ke saya di WhatsApp kemarin, katanya ada yang mau didiskusikan dengan aku ya. Kalau saya boleh tanya nih, dari Mbak sendiri apakah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Pernah. Belum pernah ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit terlebih dahulu lah terkait sesi konseling ini. Nah, untuk sesi konseling ini bertujuan agar dari Mbak Akila sendiri itu merasa kalau masalah yang sedang dialami sekarang itu merasa lebih ringan setelah melakukan sesi konseling. Jadi tujuannya itu kayak kalau bisa sampai tuntas ya kita tuntaskan sekalian. Kalau tidak bisa sampai tuntas, alangkah baiknya kita meringankan apa yang ada di beban pikiran dari Mbak Akila sendiri. Itu Mbak. Nah, dan di sini saya tegaskan bahwa di sini saya sebagai fasilitator akan membantu dari Mbak Akila untuk menyelesaikan tujuan dari konseling pada hari ini.
Nah, dan di dalam sesi konseling ini Mbak Akila juga tidak perlu takut untuk bercerita, karena di sini saya tidak akan menghakimi dan tidak akan apa ya, kayak dari perspektif saya sendiri itu menyangka Mbak Akila bagaimana atau bagaimana, itu Mbak Akila tidak perlu takut. Di sini saya sepenuhnya mendukung dari apa yang Mbak Akila inginkan, dan di dalam sesi konseling pun ada yang namanya kode etik, yakni kode etik kerahasiaan, dan saya harap dengan adanya kode etik ini dari Mbak Akila ataupun saya akan menjaga kerahasiaan dari cerita yang Mbak Akila utarakan pada hari ini. Bagaimana Mbak Akila, setuju? Oke. Kalaupun dari Mbak Akila masih takut untuk bercerita, setelah ini saya akan berikan setelah sesi konseling ini saya akan berikan surat materai yang nantinya ketika Mbak Akila merasa cerita dari Mbak Akila itu saya bocorkan, itu Mbak Akila itu bisa mempidanakan saya ke kepolisian. Lebih aman ya Mbak Akila ya. Nah, dan di sesi konseling ini umumnya itu berlangsung sekitar 25 sampai 35 menit. Dan kalaupun dengan waktu yang segitu Mbak Akila merasa, oh masalah saya kok masih belum sepenuhnya selesai, kok masih ada yang mengganjal gitu ya, menurut Mbak Akila seperti itu, kita bisa jadwalkan lagi konseling pada minggu depan atau di hari-hari berikutnya sesuai kesepakatan dari Mbak Akila nanti. Karena Mbak Akila setuju? Oke. Untuk Mbak Akila sendiri sudah siap untuk bercerita? Oke, bisa dimulai untuk bercerita Mbak Akila. Apa sih yang Mbak Akila rasakan atau apa yang Mbak Akila merasa mengganggu pikiran Mbak Akila akhir-akhir ini? Jadi aku boleh manggil Mas. Oh boleh. Jadi beberapa hari ini tuh aku takut gagal sama masa depan aku, karena mikirnya tuh dari kecil aku udah dikasih beban yang memang seharusnya aku jalani. Kayak pasti di luar sana pasti banyak yang tahu kalau kan aku anak pertama nih Mas ya. Biasanya kan anak pertama tuh lebih kayak kamu harus serba bisa gitu, dan jadinya negatifnya aku jadi kayak takut gagal sama apa yang aku jalani. Kayak contohnya ketika aku buka bimbel, pasti aku langsung mikir kayak ini berhasil nggak ya sampai nanti gitu, apa ini bakalan rugi ke aku juga. Terus kayak semuanya tuh aku takut gitu loh. Jadi karena mungkin dari kecilnya aku terbiasa dituntut sempurna, jadinya pesannya tuh kayak kalau nggak sempurna tuh takut sendiri, meskipun mungkin nggak ada yang marahin atau gimana ya, tapi udah ke bawah dari kecil gitu. Kalau saya tanya dari Mbak Akila sendiri, mulai dari berapa Mbak Akila dituntut untuk serba bisa? Bisa dibilang aku PAUD sudah diikutkan banyak lomba. Ya mungkin pada saat itu aku belum sadar ya, jadi ikut lombanya tuh cuma ya udah ikut aja, tapi gak harus menang, cuma harus ikut aja. Nah masuk ke TK, mungkin orang tuaku tuh melihat potensi diriku tuh mampu, jadinya semua kayak perlombaan anak TK kayak itu berwarna, Hidra, atau yang lain itu aku dimasukin semua. Memang juara, tapi itu tuh dengan juara itu tuh jadi kayak apa ya, orang tuaku tuh berpikiran kalau memang aku tuh bisa gitu, padahal kan ya kadang nggak bisa gitu. Pastinya kan semua orang kan tidak selalu bisa dalam segala hal ya Mbak Akila. Kalau dari orang tua Mbak Akila sendiri, apa yang mereka tanamkan kepada Mbak Akila sejak Mbak Akila kecil? Yang aku paling ingat tuh tiap kali bundaku ngomong tuh gini, kamu harus bisa jadi bintang yang paling bersinar di antara bintang-bintang yang lain tanpa harus meredukan bintang yang lain. Jadi kayak aku tuh kalau bisa lebih menonjol daripada orang lain, tapi kamu nggak boleh dengan menonjol itu ngejatuhin orang lain.
gitu. Jadi aku kayak oh oke gitu, itu yang buat aku tuh mungkin banyak orang yang berpikir kayak kenapa Agila bisa semuanya, karena ya dari kecil aku udah dihitungan gitu makanya aku bisa. Oke, ketika orang tua Mbak Akila berbicara seperti itu terkait bintang dari segala bintang tadi, perasaan apa atau pikiran apa yang muncul dalam pikiran Mbak Akila ketika kala itu? Kan aku pas dikasih tahu tuh waktu SD ya, jadi kayak ya udah nurut aja, pikirku tuh kayak oke semuanya lomba aku ikutin, oke semuanya aku pasti bisa. Tapi semenjak dewasa ini kayak mikir capek juga harus memenuhi ekspektasi orang gitu, padahal kadang sebenarnya kita juga capek gitu. Tetapi adakah Mbak Akila ketika Mbak Akila itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari orang tua Mbak Akila? Semisal Mbak Akila, contoh ini Mbak Akila ya, kalau orang tua Mbak Akila menyuruh lomba olahraga dan Mbak Akila belum bisa dapat juara satu, dengan ekspektasi orang tua Mbak Akila dengan juara satu itu, apa perasaan Mbak Akila ketika belum bisa memenuhi ekspektasi orang lain? Takut, soalnya dulu pas waktu SD pernah kayak apa ya, aku tuh bukan ujian, kayak nilai sehari-hari gitu loh. Pernah di titik aku dapat nilai 50. Di situ bundangku marah ke aku, jadi kayak buku disobek. Nah dari situ tuh aku kayak takut, kayak gak sesuai gitu, takut gitu dari situ. Itu dari ibu saja atau dari ayah juga? Dari ayah. Pernah suatu saat pas waktu kan aku pesantren ya mas ya. Nah di pesantren itu pasti ada kayak juara-juara juara satu kelas atau juara satu umum gitu kan. Terus aku posisi itu dapat 2 piala. Aku lupa juara apa, kayaknya juara sekolah sama juara mengaji juga. Nah tapi bukan juara satu, ada yang juara 2 sama juara 3. Nah kebetulan pada saat itu tuh kayak tiap diumumin juara tuh pas mau pulang gitu loh mas, kayak satu semester harus pulang, jadi kan orang tua kesana. Nah kebetulan yang kesana tuh ayah, terus sama guruku dipanggil karena ayahku datang telat dan aku gak tahu informasi kalau memang aku juara, jadi tinggal 2 piala itu aja di depan. Pas waktu udah acara berakhir, gurunya bilang ke ayah, Pak jangan pulang dulu, anaknya juara. Ya udah, aku diantarin ke depan, cuma foto aja sama guru-guru. Terus pas waktu kayak turun ke parkiran, so aku bilang gini, juara opo kak, kok juara 2 3. Di situ aku kayak padahal kan aku sebenarnya berusaha gitu loh, tapi kenapa kayak gitu. Oke, di sini saya tangkap kalau dalam sesi konseling itu ada yang namanya edisi modeler. Nah, edisi itu A itu activity, terus B itu belief, terus C itu consequence. Nah, di sini activity itu dari pikiran Mbak Akila sendiri yang merasa kalau Mbak Akila itu ingin selalu berhasil. Iya. Nah, ya. Dan itu pun dari orang tua pun berpikiran seperti itu. Nah dari itu yang Mbak Akila selalu berusaha dengan segala hal yang Mbak Akila bisa, yang Mbak Akila mampu, sebisanya Mbak Akila, tetapi kadang tidak dapat memenuhi daya ekspektasi kedua orang tua Mbak Akila. Benar seperti itu Mbak Akila. Oke, dan dengan konsekuensinya itu yang pertama tadi Mbak Akila ketika nilai Mbak Akila 50 itu buku Mbak Akila disobek, benar itu Mbak Akila. Terus ketika waktu di pondok tadi, ketika juara 3, orang tua merasa kurang senang karena tidak mendapat juara 1. Oke. Tetapi saya tanya lagi Mbak Akila, adakah saat ketika Mbak Akila gagal memenuhi ekspektasi orang tua, tetapi mereka tidak memberikan respon apa-apa, seperti itu hal yang biasa gitu? Ada, kayak apa ya mas, gak selalu orang tua itu menunjukkan kalau memang gak suka. Jadi ada kalanya orang tua aku tuh ya udah biasa aja, tapi ada kalanya
harus lebih diperbaiki lagi kak gitu. Oke, lalu ketika waktu orang tua memarahi ketika ekspektasi mereka tidak sesuai, adakah saat ketika Mbak Akila melawan, semisal waktu Mbak Akila mendapat nilai 50, Mbak Akila langsung melawan, saya loh udah berusaha kok tidak dihargai atau dan lain sebagainya. Pernahkah Mbak Akila melakukan hal seperti itu? Untuk Oke. yakin aja sih. Oke, di sini saya ada sedikit sedikit saran mungkin dari saya. Ini saya tidak menyuruh untuk Mbak Akila melawan orang tua, tetapi Mbak Akila apakah pernah curhat ke orang tua kalau ayah, ibu, saya sudah berusaha, atau apa yang ingin Mbak Akila utarakan itu apakah pernah Mbak Akila ceritakan kepada orang tua? Pernah, dan pada akhirnya mereka sadar tuh ketika aku SMA. Dulu ketika aku PAUD sampai bisa dibilang sampai SMP sih, orang tuaku tuh ambis banget. Jadinya aku ikut ambis juga. Nah pas waktu SMA mungkin udah terlalu capek gitu ya mas ya. Akhirnya aku bilang ke bundaku sambil kayak nangis, kenapa sih mesti aku kok diginiin tuh dalam artian kenapa adikku gak gitu, kenapa aku yang harus gitu. Terus dari situ bundaku kayak mungkin rundingan gitu ya sama ayah. Nah akhirnya sejak saat itu orang tuaku tuh gak pernah lagi kayak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Mungkin masih ada ekspektasi kalau anaknya tuh bakalan mampu, tapi nggak yang seambis dulu. Oke, jadi dari SMA udah mulai agak turun lah kayak ekspektasi dari orang tua yang sangat menggebu-gebu kepada Mbak Akila. Benar. Apakah di perkuliahan ini juga mereka kembali berekspektasi lebih tinggi atau sama seperti SMA yang sedikit menurun atau tambah menurun lagi? Bisa dibilang menurun, cuma bundaku tuh memastikan jangan sampai IPK-nya di bawah 3,8, cuma gitu aja. Oke, jadi mungkin masih ada sedikit harapan dari orang tua Mbak Akila. Di sini saya juga menekankan bahwa memang itu kalau dari menurut perspektif saya Mbak Akila ya, dari orang tua pun berharap semaksimal mungkin agar anaknya berhasil. Nah, mungkin dari pikiran Mbak Akila takut gagal dalam mencoba sesuatu tadi, itu bisa Mbak Akila ubah seperti ini. Coba Mbak Akila ubah seperti ini. Oh, setidaknya saya sudah berani mencoba. Daripada ada pepatah mengatakan seperti ini, Mbak Akila, lebih baik gagal saat mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Apakah Mbak Akila pernah dengar pepatah seperti itu? Belum pernah. Baru dengar kali ini. Oke, di sini saya sering kali mendapatkan kayak jangan seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu nasihat dari orang yang lebih tua. Ketika saya ingin mencoba sesuatu, saya selalu berkonsultasi dengan orang tua saya atau orang yang lebih tua, bukan orang tua saya saja, dari keluarga, dari paman atau yang lain. Banyak orang yang bilang seperti itu, Mbak. Setidaknya saya sudah mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Oke. Tetapi dari Mbak Akila sendiri, apakah ketika Mbak Akila pernah mencoba sesuatu, itu Mbak Akila merasa, oh saya gagal, atau yang lain selain dari akademik? Banyak sih mas. Masalahnya nggak hanya ekspektasi mereka tuh nggak hanya di akademik, juga di non akademik juga. Contohnya seperti apa Mbak Akila? Contohnya itu pernah aku kalah pidato atau apa gitu mas. Terus bukan kalah pidato,
kan kalau di pondok pesantrenku tuh ada baca kitab gitu loh mas di hadapan banyak orang dan itu satu-satu. Terus aku bilang ke ayahku pada saat itu, ya kenapa ya kok aku terdekat pas mau maju gitu. Kata ayahku bilang gini, loh kenapa harus rendah? Kamu dari kecil udah ditempa untuk berani di depan umum, ditempa untuk berani di depan panggung. Dan kamu malu sama dirimu sendiri soalnya dari kecil udah kayak gitu. Jadinya pas ketika aku gagal pada saat itu, bukan gagal, lebih kan ada juara 1, 2, 3 tuh. Nah aku juara 3, nah aku kayak juara 3, tapi udahlah gak apa gitu. Soalnya kan udah SMA gitu. Jadi kalau pas SMA kan tadi kata Mbak Akila agak sedikit menurun ya ekspektasinya. Jadi nggak terlalu kena marah. Oke. Kalau dalam bimbel ini kan Mbak Akila tadi bilang apa ini merintis bimbel ya, dari ikut orang terus dari bikin sendiri. Itu ada nggak ketika Mbak Akila merasa kok waktu menjalankan bimbel ini Mbak Akila merasa kayak gagal? Sangat merasa, soalnya mungkin kurang manajemen waktuku kurang tepat kali ya. Kan aku ikut kuliah, ikut organisasi juga. Jadi kayak jadwal ngajar, antara jadwal ngajar sama kalau jadwal kuliah sama jadwal ngajar gak mungkin bertabrakan karena sejak awal udah aku susun. Tapi kalau ada jadwal organisasi yang memang itu mendadak dan diharuskan aku mengajar juga, itu lumayan kayak bikin aku gagal juga. Aku gagalnya tuh gagal dalam organisasi. Kalau seandainya aku tetap ngajar, aku merasa gagal dalam organisasi. Tapi kalau aku nggak ngajar, aku merasa gagal dalam ngajar karena dua-duanya juga aku merasa tanggung jawab aku gitu. Jadi dan susah juga merintis bimbel dari awal itu benar-benar tantangannya tuh banyak banget karena lawannya kan banyak ya bimbelnya mas ya. Semalam Raya dan pastinya udah bagus banget testimoninya. Nah itu tuh kesulitan dalam membuat kurikulum, kesulitan dalam gimana ya ngajar ke mereka karena tiap anak beda-beda. Itu kadang bikin aku juga merasa kadang gagal gitu. Gak selalu tiap hari kayak gitu, tapi ada kalanya kayak down mikir gimana caranya bimbel ini berkembang gitu, gak stuck di sini aja gitu. Oke, saya paham Mbak Akila. Ketika Mbak Akila berorganisasi tadi kan Mbak Akila bilang kalau manajemen waktunya kurang dan Mbak Akila merasa kayak tanggung jawab saya itu gagal. Adakah dari pihak eksternal yang memberi nasihat atau bahkan menjudge dari Mbak Akila sendiri? Tidak, belum ada ya. Jadi datang dari pikiran Mbak Akila sendiri. Oke. Nah di sini coba kita ubah pola pikir Mbak Akila seperti yang saya bilang tadi. Nah di sini saya akan memberikan tugas rumah kepada Mbak Akila bahwa Mbak Akila akan mencatat segala hal yang semisal Mbak Akila merasa gagal dalam suatu bidang selama kurun waktu 1 minggu ke depan. Oke, gimana Mbak Akila? Apa Mbak Akila setuju? Oke. Dan Mbak Akila perlu tanamkan lagi ketika Mbak Akila merasa gagal, itu Mbak Akila tanamkan pikiran Mbak Akila, saya gagal karena saya sudah mencoba. Lebih baik saya gagal karena saya mencoba daripada saya tidak mencoba sama sekali. Gitu ya Mbak Akila ya. Oke. Nah nanti kita evaluasi lagi pada minggu depan bagaimana perasaan Mbak Akila selama 1 minggu ke depan itu bagaimana, apakah ada yang merasa lebih baik atau bahkan masih stuck di sini-sini saja. Bagaimana Mbak Akila, setuju? Oke Mbak Akila, karena memang waktu yang sudah kita sepakati tadi sudah hampir berakhir ya Mbak Akila ya. Di sini saya tanya kepada Mbak Akila, bagaimana perasaan Mbak Akila dan apa yang Mbak Akila dapatkan setelah kita sesi coaching pada siang hari?
Lega sih, soalnya udah ada tempat cerita. Lalu yang Mbak Akila dapatkan pada siang hari ini, menurut Mbak Akila sendiri apa? Jadi kayak aku tuh gak boleh mikir kayak gitu, jadi mindsetnya harus diubah gitu biar gak ngerasa kayak gagal terus. Oke, Mbak Akila benar sekali apa yang Mbak Akila katakan, bahwa pikiran yang tidak rasional atau irasional itu perlu diubah agar apa ya, pikiran kita itu menjadi lebih sehat, menjadi lebih tidak selalu overthinking dan lain sebagainya, Mbak Akila. Oke Mbak Akila, karena waktu yang sudah kita sepakati tadi sudah berakhir, untuk Mbak Akila sendiri di satu minggu ke depan ini, di hari apa Mbak Akila filmnya untuk kita berbincang kembali sesuai yang kita sepakati pada awal pertemuan tadi? Sama nggak apa-apa hari ini. Sama nggak apa-apa, atau mau lebih lagi satu minggu lebih ke depan? Kalau sama aja deh. Samakan saja, waktu jamnya juga disamakan Mbak Akila ya. Iya. Oke, jadi saya kosongkan jadwal pada minggu depan di jam yang sama. Oke Mbak Akila, terima kasih banyak sudah mau bercerita pada saya hari ini, dan saya mengucapkan bahwa Mbak Akila harus tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Oke, selamat siang Mbak Akila, sampai jumpa. Iya.